Hai guys, balik lagi sama gua Anugrah Aditya, aka Aditya Oji. Kali ini gua bukan akan membahas atau mereview sebuah sepatu, tapi gua mau ibaratnya memberikan opini terhadap naiknya atau risingnya satu brand yang menurut gua cukup dipahami, cukup mengejutkan, tapi ya sungguh layak buat brand itu jadi naik seperti sekarang. Gua mau bahas soal New Balance. Welcome back to The Sneakers. Oke guys, kali ini mungkin bilangnya sneaker talk kali ya. Jadi gue ngerasain banget sebetulnya di beberapa bulan terakhir ya. Enggak sih, sebenarnya di tahun ini specifically minat terhadap brand ini New Balance itu lumayan meningkat dibandingin sama omongan soal Nike, apalagi soal Adidas, Puma, dan lainnya gitu ya. New Balance tiba-tiba mendapatkan satu tempat yang spesial di para hati pecinta sneakers, termasuk gue gitu. Salah satu yang bisa gue jadikan indikator dalam hal ini adalah paling nggak dari sisi gue, ketika gue nge-post sebuah reels mengenai 5 New Balance yang bisa gue temukan di store New Balance, view-nya di TikTok itu juga tiba-tiba luar biasa, 200.000 dalam sehari. Apparently itu masuk ke FYP dan komennya juga gila-gilaan. Dari situ gue ngeliat bahwa oh bener ya, ternyata New Balance ini emang lagi banyak banget diminati. Nah, gue mau mencoba membahas apa yang bisa menyebabkan hal tersebut ya. Mana tahu ini juga bisa dipelajari atau diperhatikan oleh teman-teman yang lagi running brand, terutama brand lokal gitu. Oke guys, yang pertama ya, menurut gue yang pertama adalah New Balance melakukannya dengan perlahan-lahan ya. Maksudnya apa melakukan dengan perlahan-lahan? Jadi gini, New Balance adalah salah satu brand yang menurut gua tidak langsung meledakkan semua hype-nya, tidak langsung meledakkan semua katalognya kemana-mana, nggak langsung membuat berbagai macam ribuan sepatu, nggak. Oke? Mereka cukup punya hero product ya, yang menjadi pembeda dengan yang lainnya ya. Di saat Nike ngeluarin banyak banget produk, di saat Nike ngeboost banget di Dunk, di SB Dunk, di Jordan, New Balance keluar dengan hero-hero produknya seperti 990 ya, V5 version 5 yang itu banyak banget diminati. Gue lihat banyak banget yang punya. Kemudian New Balance 992 ya, intinya 99 series ya, yang banyak banget diminati. Gue sendiri sempat punya, udah gue jual, tapi gue jual dengan sangat mudah dan harganya not bad ya. Udah dipakai tapi masih bisa ngeketin harga retail gitu. Oke. Hero produknya jelas banget. Ada 990, 991, 993 ya. Mungkin itu 3 yang paling besar yang paling diminati ya. Kemudian beberapa turunannya seperti 997 ya. Produk-produk barunya juga nggak begitu banyak. Kita bisa bilang 550, 327 itu cukup nyangkut di hati para penggemar sneakers, dan itu jumlahnya nggak banyak. Total mungkin cuma 4 gitu ya, atau 5 deh yang bisa gue pelajari ya. Siluetnya itu tadi 990, 992, 550, 327, sama yang paling terakhirnya 2002R gitu ya. Ini 5 yang lagi menurut gue meledak banget di masyarakat. Nggak banyak dan nggak susah ngebedain ya, karena cukup berbeda dengan siluet-siluet yang ramai di luar sana gitu. Oke? They do it slowly. Oke. Yang kedua adalah the quality of the product is insane ya, menurut gua pribadi ya. Oke, gua ada contohnya sebentar ya. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat bagus sekali di siluet ini. Adalah siluet 991 yang gua peroleh dari New Balance Indonesia pada waktu dikeluarkan tahun lalu sebagai anniversary 20 tahunnya siluet ini, 20th anniversary. Dan ini bukan kolaborasi, ini bukan sesuatu yang dibikin limited ya. Basically adalah general release, anniversary version, tapi the leather quality, jahitannya ya, kemudian wow, liningnya, insole-nya, bahan yang dipakai itu gila banget menurut gua. Dan packagingnya mungkin teman-teman udah pernah lihat gimana gua nge-review sepatu ini. Packagingnya bagus sekali, ada sejarah pembuatannya, kemudian ada dust bagnya juga ya. Jadi itu gila banget, insane banget ya. Dan kemudian ini pun juga dikeluarkan, atau quality ini juga disamaratakan dengan si 992-nya, bahkan sampai ke sepatu general release-nya yang ada di
sekarang ya di toko gue bisa kasih ke kalian. Di sini gue pegang sepatu 550 black white gitu ya. Ini bisa gue katakan salah satu kontendernya Air Force One, tapi by quality. Mungkin selera, tapi menurut gue lebih bagus ini gitu ya. Kenyamanannya, keempukannya, material yang dipakai ya, color blockingnya, ini bagus banget. Even di siluet seperti ini 327 ya, ini 327 dibuat dengan sangat sederhana tapi dengan presisi yang sangat baik sekali. Teman-teman mungkin sempat komentarin, wah kak, kenapa ya kalau misalnya di sepatu yang ini, Nike yang ini atau sepatu Adidas yang ini itu ada lem bleber, itu asli atau enggak ya? Sebenarnya gue belinya di retailer asli, and that's how a brand with so many product do their stuff gitu. Sayang sekali beberapa produk di Nike atau di Adidas mengalami quality control yang sangat mengecewakan ya, tapi sampai sekarang gue belum pernah menemukan quality pass atau quality product dari New Balance yang mengecewakan. Jadi gue bisa bilang mereka melakukan pekerjaan sangat baik, the quality is top notch. Yang ketiga ya, mereka melakukan sebuah kolaborasi yang relevan. Pada apa? Again, sepatu 550 ini baru aja mungkin beken atau baru aja dirilis tahun lalu, di mana kolaborasi antara New Balance dan Teddy Santis ya, salah satu creative director atau salah satu pemilik dari sebuah brand Emilian Dor, itu mengkolaborasikan siluet ini dengan New Balance ya, yang berakibat siluet 550 mengalami kepopuleran yang sangat luar biasa gitu ya. Sepatu basket klasik yang sebelumnya belum pernah dikeluarkan di New Balance dikeluarkan tahun lalu dan meledak gila-gilaan ya, sebagai contender dari sepatu basket yang udah ada. Contohnya Adidas Forum dan Nike Air Force One, and they are doing a very great job. Dan entah kenapa ya, gue merasa bahwa DNA-nya Emilian Dor dan DNA-nya New Balance itu bersinggungan, bersilangan, sehingga Teddy Santis pun dijadikan sebagai creative director dari New Balance Made in USA. Yes, New Balance Made in USA itu punya divisi sendiri ya, yang begitu diperhatikannya, karena New Balance merupakan satu company yang merupakan kebanggaan rakyat Amerika ya. Mereka masih keep salah satu pabriknya di Amerika Serikat, dan itu dijadikan sebagai satu pabrik yang menelurkan produk-produk yang paling bagus dari New Balance gitu guys. Dan sekarang creative direction-nya dipegang oleh Teddy Santis, dan Emilian Dor pun juga merupakan salah satu brand yang diminati oleh pecinta fashion maupun sneakers. And there goes the relevancy man gitu ya. Siluet 550 ini ya, dan New Balance sendiri dibuat meledak thanks to Teddy Santis. So they did a very good and very relevant collaboration. Oke, gua nggak mau panjang-panjang ya. Setidaknya 3 hal tersebut yang lumayan membuat New Balance kembali naik daun seperti sekarang ya. Quality of the product, mereka melakukannya dengan pelan-pelan, how they did the product slowly, gimana mereka nggak terburu-buru dalam mendevelop brandnya gitu ya, sehingga bisa konstan kualitasnya ya, dan melakukan kolaborasi atau tap in dengan salah satu ikon yang pas sekali yang mencerminkan brandnya. 3 hal ini membuat New Balance menjadi salah satu brand yang patut diperhitungkan sekarang, salah satu brand yang hype-nya berkembang sampai keluar ke Indonesia, dan ini disambut oleh New Balance Indonesia, di mana sekarang banyak banget siluet-siluet keren yang keluar ya, 327 kayak tadi gue udah bilang, 5740 dengan perayaan Grey Day ya juga semakin digembar-gemborkan, dan kenyamanan produk yang sangat gila-gilaan. Gue harus bilang sama kalian, dari 3 sepatu New Balance ini ya, 3 jenis yang gue punya ini ya, termasuk 5740 gue masih ada tapi gak gue pegang sekarang, gak ada satupun yang gak nyaman men, gak ada satupun yang gak nyaman. Tuh gimana ya, gue pernah beli sepatu dari brand lain ya, gue pengen banget suka sepatu tersebut tapi nggak bisa karena nggak nyaman, tapi siluetnya keren tapi nggak nyaman. Ini gue bingung kok bisa nyaman semua ya. Ini bitter gue juga, ini pun juga bitter gue juga. Jadi gimana dong ya? They did a very good homework, they did a very good research on the product, they released a very good product. Maybe that is the answer. Jadi tercurah banget segala macam kemampuan dari kreatornya, segala macam dari passion dari orang-orang di brandnya ke produknya, kelihatan banget gitu. Dan gue nggak tahu ya, namanya tren itu pasti akan punya window sendiri, tren pasti akan selesai, tren pasti akan berputar ya.
Tapi kita lihat aja selama apa New Balance bisa mempertahankan hype-nya ini, dan gua rasa hype-nya ini terbangun karena ya teman-teman yang lain juga udah pada bosen gitu ngeliatin rilisan-rilisan yang itu aja dari brand lain ya. Ada yang terlalu advance, ada yang terlalu digembar-gemborkan dengan satu siluet aja, jadi bosen. Bahkan sepatu-sepatu limited dari brand lain pun juga hitungannya sangat susah didapatkan. Jadi orang lari ke New Balance, men, ya. Nggak susah dapatnya, ya. Walaupun sekarang mulai susah karena peminatnya makin banyak, ya. Itu hukum ekonomi. Tapi ya udah, maksud gua at least begitu dipakai tuh gila-gilaan nyamannya. Oke, 327, 991, 550 adalah produk favorit gua dari New Balance. Dan masih ada lagi sih yang gua pengen, gua lagi ngincer 1500, nggak masuk sini kebetulan, lagi PO. Hopefully nanti kalau udah datang gue bisa review kalian, dan kira-kira sih begitu aja ya dari gue yang menurut gue menyebabkan meledaknya New Balance di 2 tahun belakangan ini ya. Correct me if I'm wrong, dan silahkan juga kita berbagi bersama-sama. Pendapat gue ini bukan hanya untuk gue sendiri, gue tidak tertutup terhadap pendapat-pendapat lain. Silahkan juga kalau teman-teman mungkin ada yang lebih tahu daripada gue, tinggalin komen aja di komen box di bawah, gue akan baca, gue akan reply sebisa gue ya. Dan kita sharing-sharing deh mengenai New Balance gitu ya. Dan oh ya, satu lagi, New Balance itu beberapa produknya memang menggunakan pigskin, dan kalian nggak usah khawatir. Buat yang belum mau atau belum pengen pakai pigskin, sudah ada tagnya sekarang di toko-toko seperti di Foot Locker atau New Balance sendiri, jadi kalian bisa memilih mana yang pigskin atau enggak. Gua sendiri beranggapan bahwa ya I don't eat the shoe gitu ya, dan toh ada lining di dalam sini, jadi kita tidak bersentuhan secara langsung dengan suede atau pigskin yang dipakai gitu. Tapi kembali ke masing-masing, gua menghargai semua pendapat kalian, menghargai semua pendirian kalian, dan it's okay to be different and let's learn together. Gitu aja dari gua, Aditology. Jangan lupa follow Instagram gue @aditology for daily fit. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalain loncengnya. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tinggalin komen aja di bawah. Gue Aditology about the hype of New Balance. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.